Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, salam budi luhur. Perkenalkan kami dari Prodi Hubungan Internasional yang beranggotakan Sania Maulida, Muhammad Rifki, dan Humaira Nurmarah akan menjelaskan tentang subjek, objek, hak, dan kewajiban hukum. Subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau segala pendukung hak dan kewajiban menurut hukum. Sifat subjek hukum yaitu mandiri, terlindungi. Artinya terlindungi ini adalah orang-orang yang minor atau disability dan perantara. Hakikat subjek hukum ada 3, yaitu pribadi kodrati, pribadi hukum, tokoh, atau pejabat. Klasifikasi subjek hukum. Subjek hukum terbagi menjadi 2, yaitu manusia atau orang dan badan hukum. Manusia atau orang. Setiap manusia, baik warga negara maupun orang asing, adalah subjek hukum. Jadi dapat dikatakan bahwa setiap manusia adalah subjek hukum sejak dilahirkan sampai meninggal dunia. Manusia sebagai subjek hukum telah mempunyai hak dan mampu menjalankan haknya dan dijamin oleh hukum yang berlaku dalam hal itu menurut pasal 1 KUH Perdata. Manusia sebagai subjek hukum telah mempunyai hak dan mampu menjalankan haknya dan dijamin oleh hukum yang berlaku, dan dalam hal itu menurut pasal 1 KUH Perdata menyatakan bahwa menikmati hak kewarganegaraan tidak tergantung pada hak kewarganegaraannya. Setiap manusia sesuai dengan hukum dianggap cakap bertindak sebagai subjek hukum, kecuali dalam undang-undang dinyatakan tidak cakap, seperti halnya dalam hukum telah dibedakan dari segi perbuatan-perbuatan hukum. Syarat-syarat tidak cakap hukum meliputi seseorang yang belum dewasa atau di bawah 21 tahun, sakit ingatan, kurang cerdas atau mempunyai kekurangan, dan orang yang ditaruh di bawah pengampunan. Adapun syarat-syarat cakap hukum meliputi seseorang yang sudah dewasa berumur 21 tahun, seseorang yang berusia di bawah 21 tahun tetapi pernah menikah, seseorang yang sedang tidak menjalani hukum, dan berjiwa sehat serta berakal sehat. Sebagai subjek hukum, manusia mempunyai hak dan kewajiban. Meskipun menurut hukum sekarang ini, setiap orang tanpa kecuali dapat memiliki hak-haknya. Akan tetapi, dalam hukum, tidak semua orang dapat diperbolehkan bertindak sendiri. Di dalam melaksanakan haknya itu, mereka digolongkan sebagai orang yang tidak cakap atau kurang cakap untuk bertindak sendiri dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, sehingga mereka itu harus diwakili atau dibantu oleh orang lain. Selanjutnya kita akan membahas badan hukum. Badan hukum merupakan badan-badan perkumpulan dari orang-orang yang diciptakan oleh hukum. Badan hukum itu ada 2 jenis loh. Yang pertama ada badan hukum publik, yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan publik untuk menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara umumnya. Yang kedua ada badan hukum private. Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan banyak orang di dalam badan hukum itu. Selanjutnya kita akan membahas objek hukum. Objek hukum merupakan segala sesuatu hal yang mempunyai manfaat bagi subjek hukum, serta dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum, di mana objek hukum tersebut dikuasai oleh subjek hukum. Ilustrasi subjek hukum terdapat pada gambar di sini. Yang pertama ada mobil, orang, uang, dan seseorang yang ingin membeli mobil. Dalam ilustrasi tersebut, Andi memiliki sebuah mobil. Ia melakukan perjanjian jual beli dengan Mayang. Dalam hal ini, mobil menjadi objek hukum dari perjanjian jual beli tersebut. Mobil yang sebagai objek itu dikuasai oleh Andi yang sebagai subjek, yang mempunyai manfaat bagi pemiliknya, yaitu Andi sendiri. Ketika Andi melakukan perbuatan hukum berupa jual beli dengan subjek hukum lainnya, yakni Mayang, maka mobil akan menjadi objek hukum dalam perjanjian tersebut. Selanjutnya ada jenis objek hukum. Berdasarkan pasal 503 sampai 504 KUHP disebutkan bahwa benda dapat dibagi menjadi 2,
yakni benda yang bersifat kebendaan dan benda yang bersifat tidak kebendaan. Benda yang bersifat kebendaan merupakan suatu benda yang sifatnya dapat dilihat, diraba, dirasakan dengan panca indera, terdiri dari benda berubah atau berwujud, seperti meja, kursi, emas, patung, dan yang lainnya. Kalau benda yang bersifat tidak kebendaan merupakan suatu benda yang dirasakan oleh panca indera saja, tetapi dia tidak bisa dilihat dan kemudian dapat direalisasikan menjadi suatu kenyataan. Contohnya merek perusahaan, paten, dan cipta musik lagu. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban dalam hukum. Hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Sedangkan kewajiban ialah suatu beban yang bersifat kontraktual. Hak dan kewajiban itu timbul apabila terjadi hubungan hukum antara dua pihak yang didasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian. Hak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hak mutlak atau hak absolut dan hak nisbi atau hak relatif. Yang pertama adalah hak mutlak atau hak absolut, yaitu hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan. Hak yang dimana dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Sebaiknya setiap orang juga harus menghormati hak tersebut. Contohnya yaitu hak asasi manusia, hak publik mutlak, dan hak keperdataan. Yang kedua adalah hak nisbi atau hak relatif. Adalah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang tertentu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut agar supaya seseorang atau beberapa orang lain tertentu memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Hak nisbi sebagian besar terdapat dalam hukum perikatan yang timbul berdasarkan persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Selanjutnya adalah kewajiban. Kewajiban dalam ilmu hukum menurut Curzon dapat dibedakan beberapa golongan, yaitu A. Kewajiban mutlak dan kewajiban nisbi, B. Kewajiban publik dan kewajiban perdata, dan C. Kewajiban positif dan kewajiban negatif. Lahir dan timbulnya suatu kewajiban disebabkan oleh hal sebagai berikut, yaitu 1. Karena diperoleh suatu hak yang membebani syarat untuk memenuhi kewajiban. 2. Berdasarkan suatu perjanjian yang telah disepakati. 3. Adanya kesalahan atau kelalaian seseorang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, sehingga ia wajib membayar ganti rugi. 4. Karena telah menikmati hak tertentu yang harus diimbangi dengan kewajiban tertentu. 5. Karena daluarsa atau free-jaring, contohnya yaitu denda. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai subjek, objek, hak, dan kewajiban hukum. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.